Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, Zat yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Mudah-mudahan setiap karunia yang diberikan oleh Allah bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan untuk taat dan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu hikmah di antara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita tambahan iman, tambahan taufik dan inayah. Semoga kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sebutkan di dalam hikmah yang ke-244, beliau menegaskan khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ah. Lalu disebutkan al-ilmu idza qaranatul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Kata beliau, sebaik-baik ilmu adalah yang disertai dengan rasa takut. Kemudian beliau menegaskan al-ilmu idza qaranatul khasyah. Ilmu bila disertai dengan rasa takut, maka itu akan bermanfaat untukmu. Wa illa, tapi kalau tidak disertai dengan rasa takut, fa'alaika, ilmu itu akan menjadi petaka bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sadar betul bahwa Islam mendorong kita untuk menuntut ilmu, mengajak umatnya untuk terus belajar dan belajar. Ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayat-ayat yang mendorong kita untuk belajar. Ayat pertama yang turun bukan ayat yang menyuruh kita untuk ibadah, bukan ayat yang menyuruh kita untuk salat, bukan ayat yang menyuruh kita untuk puasa, untuk berzakat, apalagi berhaji.
itu nanti belakangan. Tetapi yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat yang menyuruh kita untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh kita belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat yang kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wahyu-wahyu yang pertama turun sesudah Iqra adalah wahyu yang menyuruh kita untuk aktif dalam bidang tulis menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi pena serta apa yang dituliskan. Ini menunjukkan atau isyarat bahwa Islam itu adalah agama ilmu. Tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disuruh dituntun oleh Allah untuk berdoa, doa yang diarahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Bukan minta tambahan harta, bukan meminta tambahan kedudukan, jabatan dan seterusnya, tetapi minta ditambahkan ilmu. Ini semakin menegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang mendorong kepada ilmu pengetahuan. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kepada kita dan sering kita mendengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rangkaian ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kita untuk belajar, memotivasi kita untuk menuntut ilmu, membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Dan itu adalah khas sesuatu yang sangat-sangat melekat fundamental di dalam ajaran Islam. Hanya kemudian yang menjadi masalah jemaah sekalian, ilmu apa yang dimaksud oleh Allah? Ilmu seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu bukan hanya sekedar ilmu atau apalagi sembarang ilmu. Ilmu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, berdoa, mengajarkan kepada kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa'. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak takut. Wa min du'ain la yusma'. Dan dari doa yang tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jelas bahwa ilmu yang dimaksud oleh Islam adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ibnu Athaillah menegaskan di sini, khairul ilmi ma kanatil khasyah ma'ah. Ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang terbaik itu adalah yang disertai dengan rasa takut.
Kalau ilmu yang kita pelajari, kalau ilmu yang kita tuntut melahirkan rasa takut dalam diri kita, itulah yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Tetapi kalau ilmu yang kita pelajari tidak mendatangkan rasa takut, tetapi sebaliknya mendatangkan perasaan bangga, perasaan ujub, perasaan sombong, perasaan jongkak, perasaan angkuh, sama sekali tidak menimbulkan rasa takut, tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu hanya menjadi aksesoris, hanya menjadi teori saja, tidak mengubah hatinya, tidak mengubah imannya, tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang semacam ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat, yang Nabi berlindung darinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan pula dalam hadis yang sering kita dengar dalam acara-acara haul, tahlilan dan seterusnya. Disebutkan misalnya hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salat." Kalau manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari yang tiga. Di antaranya adalah ilmin yantafi'u bih, ilmu yang memberikan manfaat. Jadi ilmu yang memberikan manfaat itu walaupun orangnya sudah meninggal dunia, walaupun orangnya sudah wafat, tapi ilmu yang dia tinggalkan mendatangkan manfaat, maka itu yang akan membuat dia bahagia, mendapatkan limpahan pahala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah berada di dalam kuburnya. Ini esensi manfaat dari ilmu yang bermanfaat. Jadi penting bagi kita untuk mengevaluasi kembali ilmu yang kita pelajari selama ini sudah mendatangkan rasa takut atau tidak. Ilmu yang selama ini kita tuntut, kita pergi dari satu ta'lim ke ta'lim yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain, terus kita berusaha untuk belajar, menuntut ilmu, membekali kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu itu sudah mendatangkan rasa takut dalam diri kita atau tidak? Ini yang paling penting dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi kalau disebut siapa orang yang alim sebetulnya, siapa orang yang berilmu sebetulnya, simple bagi Allah Ta'ala. Disebut alim kalau dia takut sama Allah. Disebut berilmu kalau dia takut kepada Allah. Ilmunya semakin membuat dia takut kepada Allah, itu yang ulama. Tapi kalau ilmunya tidak membuat rasa takut kepada Allah, belum disebut sebagai ulama. Allah Ta'ala memberikan definisi yang sangat sederhana. Sehingga bagaimana kita berusaha ilmu kita terus membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam satu ungkapan, "Innamal ilmu al-khasyah," kata beliau. Disimpulkan oleh beliau, kalau begitu ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu itu adalah sesuatu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Beliau menegaskan, "Anna haqiqatal ilmi wa mizanuhu laysa bi kathratir riwayah wal ma'lumat." Ukuran ilmu itu bukan karena banyak riwayat yang dia hafal, bukan. Bukan karena banyak pengetahuan yang dia miliki, bukan. Kadang-kadang ada orang yang ilmunya banyak, bahkan punya gelar, berderet gelarnya, barangkali profesor, doktor, ya,
Dr. Andes, LC, MA, dan seterusnya. Berbagai macam gelar yang dia miliki. Berbagai gelar yang dia punya. Tetapi kalau semua itu tidak membuat dia takut kepada Allah, gelar itu tidak ada gunanya. Gelar itu tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh beliau, wa mizanuhu laisa bi kathratir riwayah wal ma'lumat. Ukuran orang berilmu atau tidak bukan karena banyak riwayat atau informasi atau pengetahuan atau kitab yang sudah dia baca. Bukan. Tetapi bagaimana informasi, pengetahuan, ilmu, kitab-kitab yang dia telaah itu melahirkan dan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan. Bagaimana ilmu itu yuthmiru al-ilma fil qalbi min haibatillah wa muraqabatih wal wuquf 'inda hududih. Dia merasa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala mengawasi sehingga dia berhati-hati dalam bertindak, bersikap, bertutur kata karena semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan lagi ilmu-ilmu yang lain kepadamu. Allah yang akan menuntun, Allah yang akan membimbing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, thamaratul ilmin nafi', buah dari ilmu yang bermanfaat itu apa? Apa tandanya bahwa ilmu itu bermanfaat? Apa tandanya bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan bahwa orang yang punya rasa takut kepada Allah lantaran ilmunya, maka yang pertama kata para ulama, an ya'mal bi'ilmihi, dia amalkan ilmunya. Ilmu yang dia dapatkan dia amalkan. Tidak hanya sekedar menjadi teori, tidak hanya sekedar menjadi perbincangan atau bahan pembicaraan di majelis, tapi tidak diamalkan, bukan itu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Dia dapat ilmu, dia amalkan. Sederhana. Para sahabat begitu belajar kepada Nabi, mereka belajar 5 ayat, 10 ayat, mereka tidak menambah ilmunya, kecuali apa yang dipelajari dari Nabi diamalkan dalam kehidupan mereka. Ini ilmu yang bermanfaat, ini ilmu yang berkah. Ya. Ilmu yang diamalkan, itu yang pertama disebutkan. Aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan. Itu akan kelihatan bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Dari mana? Lihat akidahnya, semakin bagus atau tidak akidahnya. Lihat ibadahnya, bagaimana ibadahnya, semakin baik atau tidak ibadahnya. Lihat akhlaknya, apakah akhlaknya semakin baik atau tidak. Lihat adabnya, bagaimana adab dia. Orang yang punya ilmu, adabnya akan semakin bagus. Sikapnya, perilakunya akan semakin bagus. Muamalahnya, bagaimana muamalahnya? Ini semua akan kelihatan jemaah sekalian. Jadi bukan hanya ilmu itu kita dengar, ya, kemudian sesudah didengar tidak jadi apa-apa. Itu bukan ilmu. Kalau hanya sekedar menjadi tamattu' simai, hanya menjadi sesuatu yang didengar saja dan kita nikmati, kita mengatakan, oh ini bagus, ini cakep, ini ceramah, ini bagus, ini kuliah, ini bagus, ini ilmu. Ya, hanya sekedar memberikan penilaian terhadap apa yang kita dengar, tetapi tidak kita transfer dalam ilmu dan amal, maka itu tidak disebut sebagai ilmu yang manfaat. Buah dari ilmu itu adalah amal. Sehingga para sahabat tidak punya teori yang
tinggi-tinggi. Teorinya sederhana, amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang mereka lakukan. Jadi yang pertama adalah ya'mala bi'ilmi, mengamalkan ilmunya. Yang kedua, an yakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilaf. Dadanya lapang kalau ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, kalau ada perbedaan pendapat, apalagi dalam hal yang sifatnya furu', dia tidak cepat memvonis, dia tidak cepat mengatakan saya yang benar, dia salah. Nggak berani. Orang kalau punya ilmu yang bermanfaat, dia takut. Mudah-mudahan saya yang benar dan dia yang mendapatkan juga tuntunan dari Allah Ta'ala. Kita nggak tahu siapa yang benar di antara kita. Dan ini yang menjadi sikap dari para ulama dahulu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ra'yi sawabun yahtamilul khata. Pendapat saya, menurut saya sih benar, tapi ada kemungkinan salah juga, kata beliau. Masya Allah. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapat orang lain menurut saya salah, tapi ada kemungkinan benar. Jadi tidak memvonis kebenaran itu pada dirinya saja, absolut pada dirinya, tidak. Dia takut, dia khawatir salah dalam menilai. Ini adalah rasa takut yang ada pada para ulama. Sehingga ketika dia melihat ada perbedaan pendapat, kita lihat bagaimana Imam Syafi'i hormat kepada Imam Ahmad, walaupun Imam Ahmad itu muridnya. Bagaimana beliau hormat kepada Imam Malik, gurunya. Bagaimana beliau hormat kepada Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Begitu di antara mereka saling hormat. Kenapa? Karena ilmunya bermanfaat. Beda dengan sekarang, saling menyalahkan, yang satu salah, saya yang paling benar, kelompok saya yang paling benar, mereka paling salah, dan seterusnya. Ini tidak merupakan adab yang diajarkan oleh para ulama. Al-khasyah, rasa takut itu menuntun dia untuk berhati-hati bicara. Jangan sampai dia bersikap dengan sikap yang tidak mencerminkan adab sebagai seorang alim atau ulama. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Allah Ta'ala mengatakan, taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, jangan kalian berpecah belah. Sebab kalau kalian berpecah belah, akan kehilangan kekuatan, musuh jadi girang. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Kata Allah, sabar. Ya, kita harus punya perasaan semacam itu. Itu namanya ilmunya bermanfaat. Kalau dia merasa saya yang unggul, saya yang lebih hebat, yang lain masih kurang. Jadi, dalam hati ada perasaan semacam itu, masih belum. Disebutkan tanda ilmu yang bermanfaat yang lainnya, annahu la yudmirul hasad linnas fadlan an yakuna dzalika li ikhwanihi min tullabil ilm. Orang yang ilmunya bermanfaat tidak punya rasa hasad, tidak punya rasa iri, tidak rasa dengki, apalagi kepada sesama orang yang menuntut ilmu. Jadi selalu dia berusaha untuk menghilangkan kedengkian, sebab semuanya datang dari Allah, diberikan oleh Allah. Kalau ada orang yang diberi ilmu, ilmunya sedikit tapi sudah punya rasa hasad, nah ini bahaya. Berarti ilmunya belum bermanfaat, tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Kemudian disebutkan annahu la yufti bi ghairi ilmin. Dia juga tidak berfatwa tanpa ilmu. Enggak berani dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Kalau ditanya sama orang dia belum mengerti, dia akan mengatakan saya tidak tahu. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang banyak persoalan, beliau tidak malu untuk mengatakan maaf saya tidak tahu. Kalau kita sekarang pantang seakan-akan mengatakan saya tidak tahu. Tanya sama saya apa saja saya jawab. Seakan-akan dia mengerti semuanya. Padahal ilmunya
sangat-sangat sedikit, tapi merasa sudah banyak pengetahuan yang dimiliki. Akhirnya apa? Fatwanya menyesatkan. Menyesatkan umat, dan ini berbahaya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan la yufti bi ghairi ilmin. Dia tidak akan mau memberikan fatwa tanpa ilmu. Kemudian yang selanjutnya annahu mutawadhi la yahtaqir ahadan. Dia juga akan memiliki sikap tawadhu. Orang yang ilmunya bermanfaat, yang takut kepada Allah, semakin berilmu semakin tawadhu. Kalau pepatah kita, semakin berisi semakin merunduk. Semakin berisi semakin merunduk. Itu ilmu padi. Semakin berisi semakin tawadhu. La yahtakir ahadan. Dia tidak akan merendahkan siapapun. Wala yatatawal bisu'il adab. Dan dia tidak akan menunjukkan sikap yang kurang adab kepada siapapun, saghiran kana kabiran, baik itu masih kecil, masih muda, atau sudah tua. Apalagi sudah tua, dia hormat. Dia tidak akan pernah merendahkan, dia tidak akan pernah menghina. Wa yaqbalul haq mimman jaa bih. Dia siap menerima kebenaran dari siapapun, walaupun usianya barangkali lebih muda dari dia. Tapi kalau itu benar, dia terima. Tapi kalau orang sombong kan nggak begitu. Batarul haq, ya, dia tidak mau dia menerima kebenaran, apalagi dilihatnya siapa lu, gitu. Ini bahaya, ya. Ini yang disebutkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat seseorang akhlaknya semakin bagus, tidak merendahkan siapapun. Wala yahkir man dunahu fil ilm, wala yahsud man fawqah. Dia tidak merendahkan orang yang ilmunya berada di bawah dia, dan tidak hasad kepada ilmunya yang berada di atas dia. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin bagus ibadah kita, semakin bagus akhlak kita. Kita jeda sejenak, kita baca shalawat tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan al-ilmu idza qaranathu khasyya falaka wa illa fa'alaika. Kalau ilmu itu sudah disertai dengan rasa takut, maka ilmu itu akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Ilmu yang bermanfaat akan membuat pemiliknya dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu bermanfaat, maka ilmunya akan menjadi jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu bermanfaat, maka ilmunya akan mengantarkan dia untuk banyak melakukan amal-amal saleh. Akan membuat dia dekat kepada ketaatan, dekat kepada ibadah. Orang yang punya ilmu bermanfaat, maka ilmunya itu akan terus mengalirkan pahala walaupun dia sudah wafat. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan membuat pemiliknya mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cinta kepadanya. Allah taala akan memberikan rasa cintanya dan sayangnya kepada orang-orang yang punya ilmu, dan ilmunya mendatangkan rasa takut. Kenapa demikian? Sebab para ulama yang punya rasa takut itu adalah menjadi pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya, sampai kedudukannya semacam itu. Tapi sebaliknya hati-hati. Orang yang ilmunya tidak mendatangkan rasa takut, maka ilmunya menjadi hujjah alaihi, akan menjadi petaka buat dia, akan menjadi sumber kebinasaan buat dia. Disebutkan oleh para ulama, apa dampaknya kalau orang ilmunya tidak mendatangkan rasa takut? Minimal hatinya akan menjadi kesat, hatinya menjadi hambar, tidak membuat dia dekat kepada Allah, malah membuat dia lalai dari Allah Ta'ala, mudah melakukan dosa, mudah melakukan maksiat. Kadang-kadang kita lihat ada di alim, ulama, kita anggap dia ustaz, tetapi kadang-kadang ilmunya, posisinya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang alim ulama, tidak membuat dia mudah meninggalkan dosa dan maksiat. Bahkan dia dekat kepada dosa, dekat kepada maksiat. Ya, tidak malu melakukan dosa dan maksiat. Itu tandanya apa? Qaswah. Hatinya kesat, hatinya keras. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yurithul kibr wal ujub war riya, yang ada adalah perasaan kibr, sombong, riya, ujub dengan ilmunya. Ini bahaya. Orang yang semacam ini berarti ilmunya tidak mendatangkan manfaat, dan yang terakhir dia akan menjadi sarana, menjadi jalan, menjadi wasilah untuk sampai kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa orang yang semacam ini sangat berat di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, lebih baik dalam ibadah, akhlak, muamalah, dan mudah-mudahan ini yang mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.